Halo, Sobat Jeep TV. Sobat Jeep, ketemu lagi Sama gua Rindra dan Bimo. Yes. Kita lagi ya? Emang kita doang. Emang kita doang. Nah, Sobat Jeep, beberapa saat yang lalu tuh ada teman-teman subscribers yang minta buat nge-review ini Vitara. Ya, mau ada yang request Vitara dong gitu kan. Nah, ini kebetulan di belakang kita bukan Vitara sih, ini Escudo sebenarnya. Cuman dia emang ada di keluarganya Fast itu ya, Vitara, Escudo, Sidekick. Fast. Bilangnya Fast. Kita bilangnya Fast itu. Nah, bedanya Escudo tuh yang dia 4x2 ya? 4x2, kalau Vitara 4x4, kalau Sidekick setahu gue trim Paling bawahnya, paling rendah. Tapi ada 4x4. Ada, gue pernah lihat di sini. Nah, ini mobilnya punya Om Yuri nih, Om Yuri Kusweri. Dia salah satu, bukan salah satu ya, kayaknya yang paling betah pakai Vitara dia doang. Bener, dari dulu. Om Yuri itu udah dari tahun 2000. Dari tahun 2000, Rin. Gile, gue masih TK. TK ya? Enggak lah, jangan ngebahas umur. Pokoknya yang gue tahu, gue kenal pertama kali Om Yuri sudah pakai Vitara. Iya. Om Yuri itu dedengkot di ini SJI, Suzuki Jeep Indonesia. Iya, Suzuki Jeep Indonesia. Itu komunitas Suzuki yang mewadahi mobil-mobil 4x4 nih ya, yang paling tua ya. Dan salah satunya Om Yuri ini yang bukan cuma make, dia juga ngoprek, dia juga off-road juga, off-road berat malah kan? Iya. Sampai kemana-mana pakai Vitara ini. Dan ini risetnya panjang nih, Sobat. Panjang. Jadi ada kisah yang menarik buat kita kulik lagi nih. Yes. Kenapa Om Yuri mempertahankan Vitara? Kita langsung bahas aja ya Om Yuri ya. Nah, kita samperin nih Om Yuri. Lagi ngoprek kayaknya. Lagi mau skir klep kayaknya. Agak ribet kan. Lagi ngobrol gitu. Om Yuri. Hey, Om. Apa kabar Om Yuri? Baik. Lagi bongkar apa Om? Ngoprek. Ada aja yang dioprek. Ada ya. Dan Vitara yang dioprek. Iya. Tahunya cuma itu. Om, Ya. kita lanjut ngebahas yang tadi yang Oke. Vitara Om. Ya. Kita sana. Oke. Balik lagi ke Oren. Mondar-mandir kita. Iya. Nah, Sobat Jeep, kita langsung kupas nih sama Om Langsung Yuri yang Kusweri. sama si ownernya aja. Nah, Om, tadi Ya. gue sama Bimo sempat ngomong, Oke. kenapa harus pilih Vitara Om? Oke, awal tahun 2000 itu karena bullying. Bullying? Dibully. Diledekin Ya, berarti? diledekin. Oh, oke. Jadi kalau mau masuk ke track tuh, ini mobil servis car. Oh, gitu? Jadi nggak boleh masuk track. Jadi kalau mau balapan tuh, servis car diusir. Oh. Awalnya dari situ awalnya dulu ya. Jadi Om Yuri, sorry Om, kepotong dikit nih. Ya. Om Yuri pakai ini off-road nggak cuma buat adventure, buat balap juga? Buat balap juga. Ini mobil Iya. Ini dulu buat balap juga. Itu gue inget ya, coba aja. Gue inget liputan off-road Jarum. Lagi enak-enak motret, tahu-tahu ada Vitara masuk utuh. Dan lo pikir, Ini mobilnya. lo ketemunya tadinya lo nggak nyangka ya kalau dia ikutan Iya itu balap? tadi. Gue pikir servis car. Tahu-tahu di line up start. Udah turun. Oh, udah turun langsung. Udah branding lah, mobil utuh. Ini mobilnya. Nah, waktu itu nggak ngebahas dulu kompetisi Om. Itu Om Yuri pakai Vitara sendiri kah atau ada yang lain pakai Vitara juga? Waktu itu ada yang pakai Jimny, kemudian 2 tahun kemudian ada yang barengan pakai Vitara sampai sekarang. Oh, oke. Ah berarti perubahannya apa aja tuh? Om? Oke, perubahannya sih lumayan banyak ya. Kayaknya sih yang kita tahu banyak banget ya. Banget. Jadi hasil riset 20 tahun itu, Tahun riset. jadi ada yang trial and error segala macam, coba akhirnya dapat modifikasi yang cukup optimal lah untuk sekarang. Tapi gini, saya tetap pertahankan gak independen karena idealisme juga. Kalau mengganti gardan rigid ya semua orang bisa gitu. Nah, itu yang Rin ya, yang kita bahas ya, yang unik tuh itu Om Yuri masih konstruksinya terlihat fast gitu. Benar. Jadi Sobat Jeep, Om Yuri itu nggak mau ngambil cara ini instan ya buat bikin mobil jadi kuat. Kalau mau bikin Vitara kuat, mungkin gampang banget, tinggal pasangin aja gardan VX bawahnya ya, bikin solid. Nah, tapi Om Yuri ini masih mempertahankan konstruksi aslinya si Fast itu. Iya, dengan masih pakai swing arm gitu. Depannya masih independen, belakangnya masih pakai gardan aslinya. Betul. Tapi dimaksimalin dengan yang ada nih. Tuh, ya buat orang-orang yang mungkin mikirnya gampang kan, udah ganti rigid. Nah, kalau saya mau yang cari yang susah. Dipikirin gimana sampai nggak bisa tidur ya
makan waktu juga, tapi ya oke lah. Jadi ada mainan juga di rumah. Nah, pasti pada penasaran kan? Ya, bahannya apa aja? Apa aja sih Om? Oh, oke. Yang pasti sektor kaki nih ya, Beh, paling concern ya. Kaki, jadi awalnya saya coba yang biasa standar itu, dan itu pun ada kelemahan-kelemahan. Setelah kita coba, as roda udah ganti Hilux yang independen, kemudian gardannya juga udah ganti besi, final gear tetap standar. Terus kini sekarang kita pakai double wishbone karena single wishbone untuk adventure kurang kuat. Jadi kalau kena benturan, yang standar tuh biasanya shocknya patah yang atas. Oke. Kalau sekarang nih udah dipegang arm atas bawah, jadi lebih kuat. Nah, Om Yuri, sorry gue potong. Ngomong-ngomong arem, Ya. ada cerita lucu kayaknya Om, yang pernah saya dengar tuh. Bisa ceritain Om. Oke, dulu kan waktu double wishbone ini keluar, mungkin saya pertama kali yang pesen ke Almini karena saya udah tahu kelemahannya Vitara itu apa. Nah, itu obatnya. Saya pesan pertama kali, waktu sampai di Indonesia, saya bawa ke bengkel Dana, rupanya waktu itu disimpulkan ini ada salah desain. Oh, itu Jadi dari Om Yuri kesimpulannya. Ya, setelah kita coba pasang ada salah desain, kita koreksi, kita laporkan ke Almini, mereka sempat menolak desain kita, tapi 2 bulan kemudian mereka mengeluarkan apa yang kita buat. Kayak yang diinputin ke kami ini. Betul. Jadi orang Indonesia tuh pinter-pinter, jadi jangan mau kalah sama orang. Betul. Jadi Sobat Jeep, Calmini itu produk aftermarketnya khusus ini ya, Ya, Suzuki. Suzuki. Jadi Jimny, Vitara, Iya. dan lain-lain tuh dia mereka bikin. Nah itu yang Calmini apanya Tom? Yang dipakai? Oke, Calmini itu arem atas bawah, kemudian casing gardan besinya Anvil dari Calmini, transfer case-nya juga pakai Calmini, lift kit-nya Calmini Plus. Plusnya itu dalam artian sudah dimodifikasi lagi karena Calmini juga ada apa? Masih ada kelemahan, jadi kita perkuat lagi. Oh gitu. Jadi makanya saya bilang orang Indonesia jago lah, nguatin. Tapi benar terbukti nih, mobilnya Om Yuri ini ya, dari IOX pertama kali ikut Java ya, ikut ya Om ya. Java. 2015. Gua hampir satu tim sama Om Yuri. Kita dulu ini Om ya, waktu pra IOX-nya kita satu tim ya. Betul. Cuman akhirnya di lapangannya nggak jadi satu tim karena gua jadi medis. Oh, bagian medis ya? Bagian medis. Nah, abis itu Meratus tuh tracknya udah pasti ekstrem banget. Dan hampir nggak dipercaya ini mobil bisa tembus ya. Ya. Dan selama di Max kebetulan saya kan ngikutin Om Yuri mulu, Ya, maksudnya nggak ada di beda depan. jauh jarak ya, ada kedekatan. Nggak pernah problem mobil ya Om Yuri. Ya. Nah itu hasil dari ini riset 20 tahun. 20 tahun. Ya, ada keseruan sendiri lah, Pak. Kita nyoba, gagal. Kalau gagal kan, kalau kita bengkel kan marah-marah ke bengkelnya kan. Kalau kita Iya. gagal ya marah sendiri. Jadi perbaikin sendiri lagi. Oke, benar-benar. Kemudian wheels ini saya udah rubah dari 12 bisa berubah ke 24. Oh, Driver case low, kemudian aki saya pakai 3 karena off-road berat sekarang kan lebih demand listrik yang banyak. Iya. 3, yang lain lampu biasa standar dan tetap nyaman pakai independen. independen. Nah, ngomongin ini Om, independen. Kelebihannya apa sih Om independen dibandingin keadaan solid? Di luar ini ya, di luar durability yang lebih kuat ya. Nah, kelebihan apa sih Om independen? Oke, kelebihan salah satunya bobot kendaraan jauh lebih ringan. Di ininya, depannya, oke. Jadi kemudian ground clearance depan itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau ini kita bandingkan pakai VX80 pakai ban 35, Ya, ini pakai ban 33, ini masih tinggi 40 cm. bonggol ya, ground Bonggolnya, ground ya. dari groundnya. Oke. Nah, jadi kalau Jauh. jadi kalau no-winch Eh, depan itu hampir kosong, jadi pelong aja cepet winch. hampir nggak ada beban kalau Ya. kalau mobil solid kan Nggak ada yang diseret. ada yang disorok, Ada yang dikaruk. iya, ada yang disorok ya bilangnya ya. Biasanya kan mobil solid kan depan yang paling berat kan, Ah. karena dia nah ini kalau depannya pelong. Jadi kalau bisa dilihat sini nih pelong. Itu salah satu kelebihannya udah. Terus dari kalau travel dia kebatas pasti ya Ya, travelnya. travel agak terbatas, tapi ini kita sudah rubah juga sampai bisa maksimal. Jadi untuk ukuran fast ini udah jauh lebih jauh travelnya Oh gitu, atas bawah. atas bawahnya. Oh. Nah kelebihan apa lagi Om? Di track off-road dia di tikungan-tikungan itu gampang, jadi bisa nyelip-nyelip. Kemudian kalau ya miring-miring juga kadang-kadang bisa nggak jatuh karena dia kan kalau rigid kan saling dorong. Oh saling dorong ya. Nah, kalau ini kan satu angkatan peran dorong, yang ini tetap diam. Sama ini juga Om, waktu itu ada yang pernah bilang kalau independen tuh
pindah-pindah alur air tuh lebih enak ya? Benar nggak sih, Tom? Bisa bilang ya bisa gampang karena kan dia tidak mendorong kan arahnya, jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya jalan yang agak nggak terlalu parah lebih enak, lebih empuk karena arahnya independen, sendiri-sendiri. bergerak sendiri-sendiri. Oke. Rin, ini yang gue perhatiin lagi salah satu yang unik, biarpun udah setinggi ini, asrodanya hampir lurus loh. Iya, itu soalnya Itu ada tadi. triknya juga. Ada. Jadi Fast ini kalau kita lift kit kan biasanya asroda yang angle-nya terlalu negatif, terlalu Oh, tertutup. betul, ta. Nah ini gimana caranya? As itu kan lebih kuat kalau dia Lebih rata. lurus, ya. Nah makanya ini salah satu modifnya, cross membernya kita coak, gardan kita turunin, bracket gardan kita panjangin. Hasilnya as rodanya bisa rata. Bisa rata. Oh, oke. 20 tahun. Iya, soalnya dulu inget banget tuh waktu mau bikin mobil Vitara ya buat Ya. off-road. Om Yuri kan dari risetnya udah panjang. Gue waktu itu mau bikin mobil Vitara buat off-road, risetnya cuma 2 bulan. Alhasil Alhasil nanya aja ke Om Yuri. mesti gimana? Nah itu dikasih tauin tuh semuanya. Udah kasih contekannya. contekannya. Jadi jangan sampai teman-teman riset 20 buang-buang duit, mending contoh yang udah ada, tinggal copy, lebih gampang. Iya benar. Jadi dengan independen pun nggak menutup kemungkinan buat ini ya Om ya, dipakai buat off-road ekstrim ya. Banyak sih juga yang mengira independen itu tidak cocok buat adventure ekstrim, tapi ya saya buktikan sendiri masih aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Juga ini juga ada kelebihan, ada kekurangan. Dari beban mobil juga ringan bener, ini mobil sekitar 1,8 ton full. Jadi wheelsnya tidak kerja berat. Oke. Jadi ya ada kekurangan, ada kelebihan. 1,8 ton itu full load. Full load. Maksudnya dengan bawaan off-road 2 minggu Full. ya. Wih, Full. spare part dan lain-lain tuh udah Ya. masuk. Masih ringan. Masih ringan. Bener. Gak kebayang mobil-mobil yang lain aja itu 1,8 1,9 dengan kondisi kosong, belum ditambahin bumper, belum tambahin Iya, apa-apa. ini udah full. Ini udah full tuh budget. Nah, ini kalau dari depan kan aluminium perubahannya, terus per segala macam ini kan Oh, shock breakernya 2, pernya Per pakai King, ini depan ini kalau nggak salah rate-nya 500. King Australia. King Australia, Ah. rate-nya 500, kemudian belakang itu rate-nya 350. Oke. Shock breaker pakai belakang pakai King, depan pakai Red Flow. Ah. Dan ini juga udah berapa kali reset, Ah. jadi kita atur ribbonnya gimana. Nah itu sampai dapat hasil yang maksimal seperti ini. Oh gitu, itu dibikin 2 ya Om ya? Shock Ya, breakernya atas dibikin sama 2. bawah ya? Jadi itu yang atas tuh kalau kita masih terumpuk tinggal isi yang di atas. Oh, jadi sekarang atasnya kosong. Atasnya kosong. Kalau berangkat off-road, kalau masih terlalu empuk, atas tinggal Atas diisi. tinggal diisi. Oh, oke. Hasil riset 20 tahun, Rin. Ya, iya. Lu nggak bisa menyalahkan itu. Kita lihat dari samping. Om, Lanjut, ya. samping, Om. Ya. Nah, kita mulai sisi samping nih, Om. Oke. Kan tadi kalau dari depan udah banyak banget ya yang diubah ya. Belum semua lagi, padahal. Jadi ya masih banyak yang kita kupas, cuman kita mulai dari samping nih, Om. Ya. Nih dipasangin side guard semua ya, Om ya? Ya, saya lihat semua. Ini Dan juga. atas bawah ya dipasang ya. Betul. Nah ini atas nih kepake banget nih kalau di tracknya kita. Apalagi Pakai kalau lagi miring-miring ya, Pak. Ya. Selamat nahan, Rin. Oh iya. Strap. Sama kalau mau numpang. Gua kan biasa suka numpang tuh kalau di track. Kita Enak yang nih. numpang. Iya, tinggal gelantungan. Nah, ban sama velg pakai apa nih, Om? Ini pakai Acelera 33, Hmm. velg pakai kemasan Daytona, ada tutupnya. Nah, ini tutup ini unik nih. Fungsinya apa sih nih, Om? Nah ini berdasarkan pengalaman juga nih. Jadi, Hmm. waktu masuk lumpur, jadi lumpurnya lumpur pekat kayak tanah liat tuh. Oke. Jadi dia nggak lari, jadi nggak waktu kita jalan nggak lepas. Dan itu pun Lumpurnya numpuk. nempel ya? Nempel semua. Di jalan tuh nggak enak banget. Nah akhirnya kepikiran kalau tutup gimana ya? Ya coba lah. Coba, enak. Jadi dari awal off-road sampai selesai aman, nggak ada tanah di dalam. Jadi di dalam velg ini udah nggak ada lumpur nih, Om? Udah nggak ada lumpur. Oh gitu. Udah nggak ada lumpur. Oke. Ini sebenarnya ada tutupnya nih, tutupnya mau dipasang. Oh gitu. Ya. Jadi waktu ntar main ini tinggal ditutup. Tinggal ditutup. Pakai tutup karet. Besi juga, Oh besi juga. Oke. hasil pengalaman. Iya. Karena benar. pertama yang udah pasti ya Om ya, kalau di situ ada lumpur numpuk, pas udah kita keluar trek di jalan setir akan nggak enak banget. Benar. Terus kalau udah pakai tutup itu kan ya mungkin tanah yang ada di pelek itu saat mental nggak membahayakan pengendara lain ya Om ya gitu ya Om ya. Sama ini, mungkin tambahan sedikit ya, Om ya. Kalau kita pakai velg bedlock tuh kan memang karena ada gotnya, lumpur tuh jadi numpuk. Jadi kayak
kayak bikin apa ya? Kayak bikin Nyimpen. guci ya, di gini ya, gede gitu. Bikin tumpeng. Bikin tumpeng ya. Jadi sobat Jeep, yang pasti itu si as roda kerjanya jadi nambah Jadi juga ya, lebih Mbak ya. berat, jadi lebih Nah, setir jadi lebih berat. Iya. Kita belok, kadang-kadang kita belokin setir kok nih kayak power steeringnya mati, padahal bannya jadi nambah gede. Ya kan terkadang si lumpur tuh di tengah sampai jadi Meter. panjang kayak Iya, tumpeng iya. gitu kan karena samping apa dinding trek ya. Iya, Digerus jadi deh tuh bener. Sana. kunci. Ini tipsnya menarik nih. Ya, Oh, hasil pengalaman. hasil pengalaman. 20 tahun. Lanjut. Nah ini snorkel pakai safari ya. Ya ini asli, ini umurnya sama dengan mobil nih. Ini cukup lama. Oh, Udah gitu. kebalik, udah kena pohon, masih udah kelipet juga masih Oh utuh. iya, plastiknya nggak pecah ya? Ya. Oke juga nih. Dari mana tak? Nah Om, gue dari tadi merhatiin ini Om. Ini kan SGA, Ya, Suzuki Genuine Accessories. betul. Nggak sayang. Bro, banyak yang mau, cuma apa gimana caranya tetap tampil klimis dengan orisinilnya. Jadi tetap saya pasangin atasnya, itu penambahan di atas itu desain sendiri. Jadi tetap terpasang. Jadi Oh. kalau orang masih lihat, oh masih ada orisinilnya. Masih ada dari sini. Terus nyarinya tuh. Iya. Tapi ini sih kalau menurut saya nih Om, iya orisinil sih maksudnya nih. Kayak over fendernya aja masih Ya, asli. Masih ada. Iya. Ini loh, ini di balik ini ada molding yang Agak susah dicari. agak susah dicari. Nah, ini Om, ngomongin fender, ini dicowok berapa banyak nih Om? Fender sih nggak dicowok ya, Oh serius Om? nggak dicowok Fender. Ini bawaan aslinya Fender, nggak ada dicowok Oh gitu? aslinya. Gue soalnya inget banget dulu Ya. waktu pakai Vitara ban 32, itu nih habis sampai pintu nih Om, Oh. fendernya. Lu kurang 20 tahun ya, Om? Iya, lu pengalaman kurang 20 tahun. Kurang 20 tahun. Jadi waktu itu berangkat, IOX, belum loading barang Ya. Om, udah loading, mau Nempel. line up, ambles, wah terus mentok-mentok, gimana caranya ambil gerinda? Kurang 20 paling tahun. paling simpel. Gitu. Nih fender asli Om. Fender asli, nggak ada dipotong. Gila ban 33 loh. Masuk nih Masuk. Gimana Om cara biar dia bisa masuk? Om? body lift. Jadi Oh, makanya oke. suspension liftnya tetap, tapi ditambahin body lift. Jadi body liftnya lumayan ini lah, lumayan masuk, 33 juga masih bisa masuk. Oh gitu. Lu kan 20 tahun. Benar-benar. Jelas tuh. Cuma 2 bulan. Iya. Kita lihat ke belakang ya. Belakang. Oke. Gue suka bagian belakangnya Iya. nggak kalah keren dari depan nih. Desain bumper dan lain-lainnya. Mirip ya. Bisa nomornya depan belakang. Nah Om, di bagian belakang ini selain tire hanger yang custom apa aja nih Om isinya? Jadi ini ada tire hanger, bannya numpuk apa tidak nempel di pintu lagi di tire hanger. Oh, Kemudian tangkinya di tire hanger, kemudian di sini ada lift jack di tire hanger semua. oh, oke. Jadi tidak ada beban ke pintu. Kemudian winch-nya di bawah 95 XP. Nah ini juga ada sebenarnya towing ini original juga nih. Original Waduh. Vitara. Jadi ini sebagai towing, sebagai winching point juga. Ini sebagai melindungi dek tangki. Oh, sekaligus ya? Sekaligus. Sekaligus. Walaupun tangkinya juga udah dibikin pelindung ya. Melindungi. Jadi kalau Tambah kita lagi. ada V, ini yang kena tetap. Oke. Gardan semua Om? Karena ini standar, tapi kita di reinforce di atas, kita reinforcean. Kemudian tire-nya pakai King 350, rate-nya satu ekornya King dan disc brake. Oh, Belakang ganti belakangnya disc brake. dirubah disc brake. Kenapa Om? Dirubah disc brake. Oke, untuk adventure Indonesia yang lebih 3 hari, itu kalau kita pakai tromol, itu kotorannya biasanya mengeras di dalam tromol. Jadi rem itu tidak berfungsi lagi kalau udah ada tanah liat, lumpur di dalam tromol. Oh, Makanya dirubah pakai disc brake, jadi disc brake-nya tidak menampung Menampung kotoran. kotoran. Ngeri juga Ren ya. iya. Bukan fungsinya yang berkurang, udah nggak berfungsi. Iya. Memang sekali. Itu off-road 3 hari, di 3 hari rem udah nggak ada. Off-road cuma 2 minggu ya. Ya. Ini kebayang nggak sobat Jeep kalau nggak diganti? Pakai sendal gini. Lagi sepeda. Kita kan luarnya udah, Om. Kita lihat dalamnya Om. Oke. Penasaran. Dari belakang lu ya? Nah, dengan kabin Vitara, cara Om jadi mengatur barang bawaannya seperti apa sih? Iya. Gue juga pengen tahu nih. Soalnya yang gue denger Om Yuri itu selektif banget sama yang namanya barang-barang. Barang bawaan. Barang bawaan. Betul. Karena ini ya Om ya, Om nggak mau mobilnya Berat-berat. jadi berat. Betul. Juga saya juga menghindari taruh barang di atas walaupun ada roof rack. Jadi pengen barang di dalam semua. Jadi ini di bawah ini spare part semua, kunci. Di atas ini bisa tempat makanan, Oke. pakaian,
kemudian itu ada inverter 1000 watt, pemadam kebakaran, as roda di tengah, kompresor. Ini buat locker berarti belakang pakai ARB. Dia locker di belakang pakai Lockrite. Oh, pakai Lockrite. Depan pakai ARB. Berarti kalau Lockrite itu dia otomatis ya? Otomatis. Rollbar? Rollbar 6 titik. Ini knockdown ya rollbarnya? Enggak, Oh enggak. udah permanen. Udah Udah permanen. dilas-las sama ke chassis. Oh gitu. Ini jadi ada tembus-tembus ke Ada tembus chassis. chassis. Oh, oke. Nah ini kalau setup ini bawah kan udah ditaruh 6 box ya? 6 box. Di atas gimana nih Om? Di Setup? atas ini biasanya pakaian di depan. Hah? Ini makanan, yang sama makanan dan pakaian aja. Oh gitu. Jadi aksesnya dari 3 pintu nih ya? 3 pintu. Enak nih. Jadi kalau camping ngambil makanan dari belakang, begitu mau camping mau tidur ngambil pakaian dari pintu kiri kanan. Nah, Berarti udah 2 penumpang kan ya? udah Dua penumpang. setupnya Fix. di caternya buat 2 penumpang ya. Gua sukanya itu deh. Anak lama. Masih ada reflektor. Anak lama. Reflekta. Reflektor. Sama kayak di depan tuh. Iya. Pakai juga masih. Itu juga udah 20 tahun tuh. Iya. Gue inget banget tuh masih ada. Kita lihat depannya kali ya. Ayo. Oke. Iya. Sekarang gue sama Om Yuri udah ada di kabinnya Vitara yang nyaris standar. Bener. Masih utuh semuanya. Belum ada yang diacak-acak. Enggak, bukan belum diacak-acak Mas Bim. Cuman penempatan switch-switchnya itu rapi. Iya makanya yang tadi gue bilang kan terkadang ada yang langsung pasang di sini deh aluminium, pasang sini ada toggle. bolong-bolongin gitu kan. Ini enggak, semuanya masih utuh. Om ceritain Om. Oke, mungkin yang nggak paling yang sadis ini kali ya dibolongin ya. Ini aja sih. Nah, biar Buat rapi. rollbar ya. Nah. Kemudian switch ada di kiri, ada di kanan, ada di atas. Kemudian ini ada ini untuk remote winch belakang, ini depan, Oh belakang depan ya Mas. depan, ini voltmeter, aki 1, aki 2, low gear. Ini switchnya 12 volt. Oh, oke. Oh buat Win Stadium. Ya, 1224. 1224. Nah, ini kalau yang anak-anak off-road biasanya kalau anak-anak sedan nih mobil balap biasanya kan di sini tachometer. Kalau anak off-road itu pasti ini ampere meter. Karena yang diperhatiin itu ini voltase win. Voltase. Waktu lagi hujan sampai Saat di lagi bawah gue 12. Betul. Dan ini wajib. Kipas angin, kipas angin wajib. Oh iya, Benar. andalan banget tuh. Kipas angin andalannya teman-teman off-road. Yang ekspedisi ya. Heeh. 2 minggu di dalam banyak ngantri mati-matiin mesin, ya itu yang nyala kipasnya. Dan gue tadi pas masuk ke sini Rin, agak pengen nangis tuh. Kenapa? Rekarolnya di Nangis. retrim. Nangis aja Mas, jangan ditantang. Rekarolnya di retrim. Sayang. Habis daripada bahan aslinya kena lumpur ya, Mbak. Ini Mendingan dikulitin. kalau sudah adventure kita nggak tahu kapan airnya masuk seberapa, ya udahlah daripada ini ditutup aja lah. Tapi rekaro. Iya, bener. Paling nyaman ya, Mbak. Ya Paling nyaman. Jarak jauh paling nyaman. Tapi kalau ngelihat begini enak nih ya, maksudnya interiornya, maksudnya kita visual ngelihat ke dashboard tuh nggak rebel. Psikologinya kita di dalam mobil tuh masih kayak lagi naik mobil biasa gitu. Lagi jalan-jalan biasa. Jadi di luar truknya udah bejatnya kayak apa, di dalam mobil Masih nyaman. Iya. Nah, Om, ini mesinnya masih standar Om. Masih standar. Kita, Masih standar. kita lihat ya. Boleh ke depan Om? Ayo. Gue pikir nggak boleh. Rin. Ini lucu nih tadi. Teknik gini. Apa? Tadi Ini. apa? Jadi kan tadi Oh, sempat iya. Om jadi cerita pakai remote Om ya? Iya. Apa nih? remote. Gara Pakai pengalaman wireless. juga. Iya, Keren. benar. Pengalaman berantem sama navigator. Pengalaman berantem sama navigator Sobat Jeep. Jadi biasanya kalau kita lagi off-road udah lama, ini seling udah penuh-penuh lumpur, itu sering nyangkut ya, Betul. keselip-selip, bilangnya kelibet. Libet. Nah, itu biasanya kalau kita waktu lagi ngulur, tapi Wins itu justru narik karena dia kusut ya, kebalik. Atau biasanya navigator sama driver yang ngoperate Wins di dalam itu berantem. Ulur, ini ulur. Tapi di sini Tapi narik. Jadi komunikasinya salah Ya. terus ya, Om ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang Yuri dipasangin ini wireless nih. sama Kalau saya mau Yuri.
biar navigator sendiri yang operate. Iya, kayak gitu ya. Jadi kalau ada kusut-kusut, jadi apalagi kalau suasana ribut kan, hujan, kalau ini kusut kan biasanya kalau biasa kan navigator, tarik ulur, nah kadang sering itu tuh bertolak belakang kan. Nggak ketemu. Akhirnya sekarang dikasih fasilitas, jadi navigator sendiri yang operasi kayak, jadi dia Tahu bisa kapan operasi ini di luar. Jadi kalau kusut, kapan dia narik, kapan dia ulur, bisa Biar langsung dia- sendiri. Biar yang ngerti Biar sendiri. dia ngerti sendiri. Ya. Tips menarik tuh. Ini juga tips menarik nih, Pak. Iya nih, dipasangin washer ya, Om ya. Tuh washer yang satu nembak ke motor winch kalau panas, yang satu nembak ke radiator kalau misal operate. Itu kalau radiator itu emang kita bisa pantau, tapi kalau Betul. motor winch itu nggak pernah Iya, susah. nggak pernah ketahuan kapan dia overheat. Oke nih, tips begini nih. Mesti nunggu ngebul dulu. Nah, biasanya Om Yuri kalau Om iniin si aktifin washernya pas udah misalkan narik berapa lama kah atau udah temperatur voltasenya terlalu rendah atau gimana, Om? Kira-kira aja kita udah pakai lama non-stop, misalnya 3 menit panjang udah semprot aja tuh. Oh. Dan ini juga sumber airnya juga menarik, sumber airnya dari buangan AC. Oh, jadi dingin. jadi kita tidak perlu refill terus air. Oh, Jadi- udah refill. Dari buangan AC Buangan AC ngisi masuk ke reservoir. reservoir, jadi airnya nggak bakal habis. Kepake. Jadi Perlu terus. nggak tahu kapan kita lupa ngisi gitu, jadi Ya, dia ada terus ya. ngisi terus. Itu ada yang di kaki lu tuh. Gue pikir apa gitu, ada tabung reservoir di ya. Yang tadi ya, Jadi, di dalam driver. buangan Iya, ya. iya. Oh gitu. Menarik, Sobat Jeep. Mesin bener masih standar. Ini beneran standar karena Standar. jeroannya nggak diganti-ganti kan? Nggak ada Nah, kenapa dibiarin standar, Om? standar karena kalau kita ngeraciknya pas, jadi ada kombinasi dengan transfer case, kemudian final gear, sebenarnya mesin ini cukup, nggak berlebih tapi cukup. Oke. Dan kemudian juga spare part juga murah kan, kalau ada apa-apa gampang, gimana bisa kita cari. Nah kalau udah agak canggih, agak ribet. Bener. Harus beli spare partnya jadi ini ya, nggak bisa beli di Ya, sembarang tempat tempat. gitu. Nah, berarti yang dihitung itu power weight to ratio-nya Oh, ya? weight ratio, betul. Karena ini weight beratnya juga 1,8, masih cukup lah. 20 tahun. Iya. Udah pasti bener. Iya nih, jadi Sobat Jeep yang di sini yang emang kelihatan gini dipasangin bar karena ininya apa? Dudukan jok breaker pindah ke atas ya. Terus penambahan alternator ya, Om ya? Ya, ini ada 2 alternator, yang ini 100, ini dudukannya standarnya dia. 100 ampere, ini kemudian kita bikin bracket baru untuk alternator 120 ampere. Oh, ini 120 ampere. Jadi kena perlu 2 alternator lah, karena di bawah tempatnya sempit. Ah, Jadi nggak bisa Jadi pakai pindah- alternator gede, pindah jadi ke kita atas, pindah ke atas. oke. Ini di pulinya berarti Dipuli. ditambahin Jadi aja? di las, dudukan. Oh beltnya. iya, beltnya di tengah. Ini yang lucu ini nih. Kok Gua gua pikir dudukan aki. gua tadi ibu turun aki, tapi kalau aki di sini Mentok mentok ya? ya. Itu apa, Om? Ini apa sih? Itu buat masak. Buat masak. Maksudnya masak gimana? Jadi kalau misalnya 1 jam kita mau masuk ke camp nih, Hah? jadi kita bisa naruh kornet di situ, bisa naruh nasi, bisa naruh kornet. Jadi sampai di base camp itu udah panas. Udah hangat. Wah, Panas. Oh, itu microwave. microwave-nya ini anak off-road. Jadi sebenarnya kita juga suka memanfaatkan panas mesin, Bim. Cuman buat ini, Om, biasanya buat jemur sepatu atau kaos kaki. Ya, bisa juga. Tapi salah ya. Bisa dimaksimalin ternyata. Iya. Jadi microwave. Jadi microwave. Jadi kalau ada daging atau udang pakai aluminium foil, taruh aja di situ. Iya benar Nah, benar. ngomong-ngomong daging, itu sebenarnya Om Juri ini nggak jauh dari kuliner Bener. kalau lagi di track off-road. Kalau lagi camping sih, Iya, kita biasanya selalu melipir ke tempatnya Om Yuri. sengaja banget. Belakang-belakang nanya kabar gitu. Gitu. Wah, ternyata banyak tips-tips unik di mobil ini. Memanfaatkan sumber yang ada. Benar-benar. Wah, ini kalau kita ngebahas detail banyak banget nih. Iya, apalagi trik dan tipsnya Om Yuri. Benar, Sobat Jeep. Jadi kayaknya nggak bisa kita bahas sekarang. Ya, Om. Ya. Kita next harus bikin video lagi nih, Om. Oke. Ngebahas tips yang pasti bangun Vitara. Tips bangun Vitara, tips pakai Vitara untuk off-road. Ya, sama tips-tips unik lainnya yang bisa dikaryakan. Oh, jadi 20 tahun itu di breakdown tuh? Iya, kita breakdown Lama banget tuh. sama Om Yuri. Oke, Sobat Jeep, sekian dulu video dari kita. Rasanya cukup ya, Bim? Ya, Sebenarnya kurang, masih panjang nih. banyak yang Ya. bisa dikupas. Mobil ini banyak banget yang bisa kita kupas. Nanti kita
kupas di video berikutnya karena banyak banget yang belum kita kupas satu-satu. Ya, betul. Dan sekian dulu video dari kita Sobat Jeep. Jangan lupa untuk komen dan subscribe yang pasti ya. Nyalain lonceng, Nyalain lonceng ya. Jadi kalau ada video baru pada tahu bisa langsung nonton. langsung nonton. Dan follow IG-nya Majalah Jeep. Yes. Follow udah follow. Udah pasti. Kita langganan semenjak majalah Jeep berdiri. Benar. Asik. Om Yuri ini selalu ikut kegiatannya Jeep tuh hampir nggak pernah absen. Dan narasumbernya Jeep juga dari lama, Yuri. Iya benar. Kenal Om Yuri juga sebelum gua di Jeep udah kenal Om Yuri. Iya. Oke. Oke, Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.